إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Surah Al-Baqarah ayat 97 dan 98. Hadirin rahimakumullah, dikisahkan di dalam Al-Quran ada umat yang pernah hidup di alam dunia dari turunan Nabi Ishak alaihissalam. Lalu Allah memilih Nabi Ishak dan turunannya menjadi nabi, yaitu putranya yang bernama Yakub alaihissalam. Maka Nabi Yakub alaihissalam nanti diberi gelar oleh Allah dengan gelar Israil. Isra itu artinya perjalanan malam, il pilihan Allah. Maka nanti kalau mendengar kata Israil atau yang kita kenal dengan kalimat Israel, jangan pernah kita menghina atau memberikan statement yang jelek. Karena gelar itu diberikan Allah kepada Nabi yang mulia, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Di kita zaman sekarang, karena dilihatnya negara yang selalu mengintimidasi orang Palestina, dan kita menyimpulkan bahwa Israel yang telah menzalimi Palestina. Ini perlu diteliti kembali, apakah gelar ini yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yakub menjadi rusak gara-gara ada oknum-oknum yang merusak dari gelaran tersebut. Nah, Nabi Yakub alaihissalam nanti menikahi 4 istri. Yang pertama anak pamannya, yaitu Laya. Setelah itu beliau menikahi Rahil dan menikahi Zalfah, lalu Balha. Keempat istri ini menurunkan 12 orang anak.
Di antaranya anak-anak beliau ada yang diberi nama Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali. Dan Naftali, Gad, Asher, Isakhar, Zebulon, Yusuf, dan Bunyamin. Kesemuanya anak dari Nabi Yakub ini diberi gelar Bani Israel. Karena sudah diberi gelar seperti itu, maka Allah memilih mereka menjadi orang-orang yang terbaik di muka bumi. Nah, ada beberapa anak Nabi Yakub alaihissalam yang diambil oleh Allah menjadi nabi. Di antaranya Nabi Yusuf dari ibu yang bernama Rahil. Jadi yang 11 tidak menjadi nabi, hanya Nabi Yusuf lah yang menjadi nabi penerus ayahandanya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Nah, ke-11 orang ini nanti di antara yang 10 ada satu nama yang sekarang akan dikenal oleh umat Islam. Namanya Yahudi. Nah, disinilah mulai diacak-acak, dijelekkan, namanya jadi terhalang, namanya menjadi viral karena ekstremis Yahudi ini tidak senang kepada Islam. Maka karena di dalamnya ada Yahudi, tentu saja orang-orang mengira semua Bani Israel adalah orang jahat. Semua orang yang diturunkan oleh Nabi Yakub alaihissalam yang kita kenal dengan Israel, sampai kita tidak menyadari bahwa Israel itu adalah orang-orang yang menindas kaum Palestina. Padahal tidak seperti itu kalau kita memahami kalimat ini. Makanya berhati-hati ketika nanti di daerah Israel yang membunuh itu bukan Israelnya, tapi Yahudinya, Zionis Yahudi yang membantai kaum muslimin yang ada di Palestina. Hadirin rahimakumullah, kejadian ini ternyata bukan sekali dua kali. Sejak zaman Nabi yang telah lalu sampai dengan Nabi Muhammad SAW, Yahudi itu termasuk turun Bani Israel. Di dalam kitab mereka, Zabur, Taurat, Injil dijelaskan bakal lahir seorang nabi yang menjadi akhir dari kenabian para nabi. Namanya dalam Injil itu yang kita kenal dalam Quran, Ismuhu Ahmad. Mereka menjelaskan nama itu seperti mereka menerangkan kepada anak-anak mereka. Jadi jelas cirinya seperti ini. Ada mega yang selalu mengikuti kenabiannya, diberi ciri sampai mendetil. Makanya ketika nanti Nabi hadir, mereka justru membalikkan fakta bahwa Muhammad itu bukan nabinya orang Bani Israel. Kenapa membolak-balikan fakta? Karena mereka tidak senang bahwa turunan Nabi yang terakhir itu dari bangsa Nabi Ismail. Padahal mereka menginginkan turunan dari Nabi Ishak alaihissalam. Inilah mulailah mereka memberikan komentar-komentar, jawaban-jawaban yang tidak menyenangkan kepada kaum muslimin, bahkan kepada Nabi, sekaligus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, suatu hari dikisahkan Nabi SAW didatangi oleh orang Yahudi. Ketika di Madinah, orang Yahudi ini ingin menanyakan sesuatu kepada Nabiullah Muhammad SAW. Mereka bertanya,
wahai Abul Qasim, kalau engkau seorang nabi, maka engkau akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang aku akan berikan kepada engkau. Dan kalau benar jawabannya, engkau adalah seorang nabi. Diuji, nabi kita diuji dengan beberapa pertanyaan yang mungkin kalau bukan nabi tidak akan bisa menjawab. Jangan, karena jangan. Hei, tolong berapa ya? Hadir tinggalin. Sudah, dengarkan. Maka Yahudi akan memberikan pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau bisa menjawab, engkau seorang nabi. Kata Nabi, wahai Yahudi, silahkan tanyakan apa yang kamu sukai. Maka orang Yahudi ini bertanya 4 perkara. Pertama, wahai Abul Qasim, makanan apa yang diharamkan oleh kaum kami, turunan Nabi Yakub alaihissalam? Yang kedua, bagaimana cara mengetahui sel spermatogenesis dan sel ovum, warnanya bagaimana? Yang ketiga, kenapa dalam Taurat ada nabi digelari ummi? Yang keempat, siapakah setelah para nabi yang dicintai? Pertanyaan itu susah untuk dijawab kalau bukan seorang nabi. Tapi Nabi mengatakan kepada Yahudi, kalau aku bisa menjawab, maka kalian berjanji di hadapan Allah akan masuk Islam. Yahudi itu menganggukkan kepalanya dan merasa siap untuk masuk Islam. Tapi jawab dulu pertanyaan-pertanyaan itu. Baik, kata Nabi. Pertama, Nabi Yakub alaihissalam dulu pernah sakit keras, dan dalam waktu yang sekian lama. Maka ketika dia bernadar kepada Allah, kalau aku sembuh dari penyakitku, maka aku akan mengharamkan makanan yang aku sukai, yaitu daging unta, dan minuman yang aku senangi, yaitu susu unta. Jawaban orang Yahudi begitu mendengar dari Nabi SAW, mereka mengatakan sodaqta. Kalau kalimat sodaqta berarti dia sudah tahu jawabannya. Jadi bukan orang yang bodoh yang bertanya, tapi orang yang pintar yang menguji kepada Nabi. Maka jawabannya sodaqta. Benar apa yang engkau ucapkan. Kata Nabi, silahkan kamu masuk Islam. Belum, baru satu pertanyaan. Baik, akan saya jawab. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara melihat warna dan bagaimana cara menentukan di dalam rahim seorang ibu bahwa anak itu laki-laki atau perempuan? Ini susah sekali. Bahkan kalau kita kenal dengan USG, itu juga bisa meleset. Tapi dengan wahyu Allah menetapkan bahwa sel spermatogenesis itu berwarna putih dan kental, sedangkan sel ovum itu berwarna kuning encer. Kalau nanti sel spermatogenesis lebih dominan, lebih banyak daripada sel kuning yang ada di perempuan, maka anak itu akan ditakdirkan laki-laki. Dan sebaliknya, jika sel ovum itu lebih dominan daripada sel spermatogenesis, maka anak itu akan perempuan. Kata orang Yahudi, sodaqta, benar, jawabanmu tidak salah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sidang Jumat rahimahullah. Pertanyaan yang ketiga yang dilontarkan oleh orang Yahudi, yaitu tentang seorang nabi yang dicatat dalam Taurat dan Zabur, itu ummi. Bagaimana menurut Anda, wahai Abul Qasim? Maka Nabi menjawab bahwa ummi untuk seorang nabi dikatakan ummi, matanya terpejam tapi hatinya terbuka. Matanya terpejam tapi hatinya terbuka. Itulah para nabi yang diutus ke dunia ini menjadi atau diberi gelar ummi. Kata orang Yahudi, sedekah, benar apa yang kau ucapkan. Pertanyaan terakhir, ternyata Nabi menjawab, selain para nabi yang dicintai oleh Allah, ada sosok makhluk yang dicintai oleh Allah, yaitu Malakul Jibril. Maka dengan jawaban itu yang terakhir, Malak Jibril sebagai jawaban yang sudah pasti benar, tapi mereka justru tidak menerima penjelasan itu. Kata orang Yahudi, engkau salah menentukan. Kami tidak setuju jawaban yang keempat, karena Jibril itu adalah musuhnya orang Yahudi. Mereka mengatakan terang-terangan di hadapan Nabi bahwa Jibril itu adalah makhluk yang suka mengadu domba. Jibril adalah termasuk makhluk yang tidak disenangi oleh kami semuanya. Kata Nabi, masuk Islam kalian. Tidak, wahai Abul Qasim, jawaban yang keempat ini tidak sesuai dengan hati nurani saya, dan saya tidak akan pernah masuk Islam. Mereka angkat kaki dan tidak mendekati Nabi Muhammad SAW. Berdegonglah Yahudi itu. Sampai nanti ada hikmah yang kita ambil. Jangan sekali-kali menanyakan sesuatu kepada sakit, ustaz, kiai, ataupun orang yang berilmu. Kalau kita sudah mengetahui jawabannya, hanya untuk menguji. Itu tabiat dari Yahudi yang pernah ditanyakan seperti yang dikisahkan itu. Tapi alangkah hebatnya Allah, setelah mengetahui orang Yahudi itu tidak senang kepada Malak Jibril, maka diturunkanlah surat Al-Baqarah ayat 97 dan 98. Katakanlah, hai Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah dan membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Lalu di ayat selanjutnya, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Dijawab langsung oleh Allah, karena kebencian Yahudi kepada Malak Jibril termasuk membenci kepada Nabi Muhammad dan umat Islam, dan yang paling menggegerkan, mereka pun tidak senang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat lain, ketika Nabi menerangkan Qardun Hasanan, justru Yahudi mengatakan, oh, Tuhannya orang Islam itu sengsara, menghina kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah minta pinjaman. Masa seorang Tuhan meminjam uang kepada makhluknya? Pikiran orang Yahudi, mindsetnya seperti itu. Maka mereka menghina Allah habis-habisan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Karakter ini sudah tertanam pada tabiat kaum muslimin yang tidak disengaja. Karena ketidaksenangan bertanya kepada seorang, padahal dia sudah tahu jawabannya. Itu karakter dari Yahudi. Bahkan ingin menjelekkan atau membohongi pemimpinnya, itu adalah karakter Yahudi.
Sampai Nabi Muhammad SAW didatangi oleh seorang Yahudi, tapi tidak seperti yang tadi. Yahudi ini justru sudah mendengar dari ayat-ayat yang telah dijelaskan dari kitab Zabur, Injil, dan Taurat. Dan dia meyakini kalau nanti ada yang datang di akhir zaman 600 masa patrol, maka akan ada nabi akhir zaman namanya Ahmad, atau yang kita kenal dengan nama Muhammad SAW. Beliau dikenal dengan nama Abdullah bin Salam. Dan Abdullah bin Salam menanyakan seperti Yahudi tadi. Bedanya orang Yahudi tadi tidak iman kepada Rasulullah, tapi Abdullah bin Salam langsung beriman dan bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW. Sebagai bukti mereka asalnya menghormati Abdullah bin Salam, tapi ketika nanti berada di rumahnya, beliau tiba-tiba dihadapkan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi itu mengatakan bahwa pemimpinku tidak akan pernah masuk Islam. Kata Nabi bahwa Abdullah bin Salam sudah masuk Islam. Setelah diterangkan begitu, Abdullah bin Salam keluar dan menyatakan bahwa dia sudah masuk Islam. Apa komentar orang Yahudi? Dia bukan pemimpin kami, dia orang bodoh, dia orang tolol, dia orang yang tidak pernah memberikan kenyamanan kepada kami. Berbalik langsung 180 derajat, yang tadinya mendukung kepada Abdullah bin Salam, tapi justru pada saat Abdullah bin Salam masuk Islam, mereka menghina dan merendahkan pemimpin mereka. Inilah bahwa Yahudi sejak terlahir ke alam dunia ini sampai sekarang mereka tidak senang kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baik berhadirin, itu saja yang dapat disampaikan pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan ada sedikit informasi ilmu yang menjadikan pelajaran untuk kehidupan sehari-hari. Aku lupa ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.